AC Milan lakoni tur pramusim di Singapura di bulan Juli. AC Milan, klub sepak bola Eropa berikutnya, mengonfirmasi bakal melakoni tur pramusim ke Asia. Klub raksasa Serie A Italia tersebut akan menyambangi Singapura di bulan Juli nanti. AC Milan direncanakan akan menghadapi jagoan Premier League Arsenal di National Stadium yang akan digelar di hari Rabu 23 Juli 2025. Liverpool tantang tim dari Sandy Walsh. Bek timnas Indonesia yakni Sandy Walsh akan kedatangan lawan tangguh di bulan Juli mendatang. Pasalnya klub yang ia bela yakni Yokohama Marinos bakal menghadapi raksasa Liga Inggris yakni Liverpool. Rencananya duel Yokohama Marinos dengan Liverpool akan dihelat di Stadion Nissan Yokohama pada tanggal 30 Juli 2025. Pertarungan kedua tim merupakan bagian dalam tur pramusim dari Liverpool. Arsenal gagal tempel Liverpool. Arsenal lagi-lagi terpeleset di pekan ke-32 berhadapan dengan Brentford. The Gunners dipaksa bermain imbang 1-1. Di laga ini Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol dari Thomas Partey, namun The Beast mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Yohan Wissa. Tambahan 1 poin membuat Arsenal makin betah di urutan kedua dengan koleksi 63 poin, atau untuk sementara selisih 10 poin dengan Liverpool. Man City comeback lawan Crystal Palace. Pertandingan Liga Inggris antara Man City versus Crystal Palace berakhir dengan skor akhir 5-2. Tim tamu unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol dari Eberechi Eze dan juga Chris Richard. Namun pasukan dari Guardiola kemudian membalikkan keadaan lewat gol dari Kevin De Bruyne, Umar Marmoush, Mateo Kovacic, James McCarthy, dan juga Nico Reilly. Kemenangan comeback 5-2 atas Palace ini membuat City untuk sementara berada di peringkat 4 klasemen dengan koleksi 55 poin. Barcelona kokoh di puncak klasemen. Barcelona menantang Leganes pada pekan ke-31. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, Barcelona mampu meraih poin penuh usai menang dengan skor akhir 1-0. Satu gol Barca diciptakan oleh gol bunuh diri dari Jorge Sanchez. Hasil ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 70 poin, unggul 7 angka dari Real Madrid. Melupakan Brentford, Arsenal kini fokus 100% ke Real Madrid. Penyerang Arsenal Gabriel Martinelli meminta rekan-rekannya untuk move on dari laga melawan Brentford. Ia menyebut bahwa The Gunners kini harus fokus. Arsenal lagi-lagi menelan hasil minor di ajang Liga Inggris pada pekan ke-32 ini. Martinelli juga meminta rekan-rekannya untuk move on dari laga melawan Brentford kemarin. Ia ingin timnya kembali bekerja keras karena mereka akan berhadapan dengan Madrid di tengah pekan nanti. Al Nassr kalahkan Al Riyadh. Al Nassr berhasil mengalahkan Al Riyadh 2-1 dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo menjadi bintangnya dengan mencetakkan 2 gol di laga tersebut. Dengan tambahan 3 poin, kini Al Nassr duduk di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 57 poin. Andre Onana bakal dicadangkan melawan Newcastle. Kabar Andre Onana dicadangkan melawan Newcastle nampaknya akan jadi kenyataan. Ruben Amorim dilaporkan akan mencadangkan sang kiper di laga tersebut. Selain sebagai saran refleksi untuk sang kiper atas kesalahan yang ia buat, Amorim juga ingin memberikan Onana waktu istirahat karena ia sudah bermain tanpa berhenti di belakangan ini. Selain itu, Altay Bayindir juga perlu dirasa diberikan menit bermain, sehingga Amorim memutuskan untuk mencadangkan Andre Onana di laga tersebut. Dilarikan ke rumah sakit, Eddie Howe absen dampingi Newcastle. Ada kabar buruk datang bagi Newcastle. The Magpies dilaporkan tidak akan ditemani oleh sang manajer yakni Eddie Howe di laga melawan Manchester United. Mereka menyebut bahwa Howe sudah sakit dalam beberapa hari terakhir. Tidak dijelaskan apa penyakit yang menimpa Howe, namun sang manajer dipastikan absen menghadapi setan merah. 12 pemain Serie A terindikasi terlibat skandal judi online terbaru. Sebanyak 12 pemain dan juga mantan pemain Serie A diselidiki sebagai bagian dari skandal judi baru yang berpotensi mengguncang Liga Italia. Pemain Juventus yakni Weston McKennie dan juga pemain Benfica yang juga pernah berseragam Juventus yakni Angel Di Maria dilaporkan sedang diselidiki pihak berwenang Italia atas dugaan keterlibatannya dalam perjudian online ilegal. Dilansir dari CBS Sport, Di Maria dan juga McKennie dikatakan telah menggunakan platform tidak berlisensi untuk memasang taruhan.
4-3 formasi baru dari AC Milan. AC Milan tampil superior dalam pertandingan saat berhadapan dengan tuan rumah Udinese yang dimenangkan dengan skor akhir 4-0. Sergio Conceição yang biasanya menggunakan formasi 4-2-3-1 mencoba pendekatan baru lewat formasi 3-4-3. Hasilnya bukan hanya kemenangan besar, tetapi juga transformasi permainan yang terasa lebih efektif dalam simulasi sepak bola. Tetapi juga transformasi permainan yang dirasa lebih efektif dalam menyerang. Terlihat beberapa pemain Milan nampak seperti mendapatkan upgrade level secara instan dengan formasi tersebut. Manchester United 100% yakin lolos ke semifinal Liga Eropa. Sebuah asa diapungkan oleh Leny Yoro, bek muda Manchester United itu optimis bahwa timnya bisa lolos ke semifinal Liga Eropa. Ia menilai bermain di Old Trafford itu akan menjadi keuntungan bagi United di laga krusial tersebut. Rio Ferdinand sebut PSG layak jadi favorit juara Liga Champions. PSG masuk ke dalam jajaran tim favorit juara Liga Champions musim ini. Legenda MU yakni Rio Ferdinand setuju. PSG sempat terseok-seok di fase klasemen Liga Champions. Namun setelah mampu menjinakkan Liverpool, PSG kini menjadi salah satu favorit juara di UCL. Rio Ferdinand, legenda MU itu setuju jika PSG masuk dalam daftar kandidat tim favorit sebagai juara di Liga Champions musim ini. Ferdinand menilai bahwa Les Paris yang punya segala model untuk bisa jadi juara. Bagi Liverpool, naikkan gaji Salah lebih murah ketimbang cari pengganti. Liverpool berani memberikan perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Mo Salah hingga Juni 2027 yang disertai dengan kenaikan gaji. The Reds menyadari mencari pengganti penyerang asal Mesir itu di saat ini justru akan lebih mahal. BBC melaporkan Salah akan menerima gaji hampir 400.000 pounds per pekannya dalam kontrak barunya. Sulit bagi Liverpool untuk bisa menemukan sosok yang setara dengan Mo Salah. Kalaupun ada di luar sana, harganya jelas tak murah karena pasti diperebutkan oleh banyak klub besar Eropa. Proses negosiasi juga akan lebih alot. Oleh sebab itu mempertahankan Salah lebih masuk akal. Mikel Arteta berharap Kai Havertz pulih sebelum musim berakhir. Pelatih Arsenal Mikel Arteta berharap bahwa Kai Havertz bisa pulih dari cederanya sebelum musim ini berakhir. Arteta berharap pemulihan cedera dari Havertz bisa berjalan sama dengan Bukayo Saka yang pulih dalam tempo 104 hari. Kai Havertz sendiri mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus melakukan operasi di bulan Januari. Jenis cedera ini sama dengan yang diderita oleh Saka di musim ini, di mana Saka pulih sebanyak 104 hari. Di depan MU, Juventus siap angkut Rasmus Højlund. Spekulasi masa depan dari Højlund memasuki babak baru. Striker milik Manchester United tersebut dilaporkan masuk ke dalam daftar belanja milik si Nyonya tua. Juventus dikabarkan tak jadi mempermanenkan status dari Randal Kolo Muani sehingga mereka butuh mesin gol yang baru. Rasmus Højlund sendiri dinilai bisa jadi mesin gol baru bagi si Nyonya tua. Ia sudah mengenal medan dari Serie A dengan baik karena ia pernah bermain bersama Atalanta sehingga proses adaptasinya tidak akan jadi masalah. Namun Juventus dikabarkan hanya ingin meminjam sang pemain selama 1 musim terlebih dahulu. MU ingin datangkan Liam Delap dan juga Matheus Cunha sekaligus. Ada kabar baru seputar perburuan striker MU. Tim berjuluk Setan Merah itu kini dikabarkan ingin mendatangkan Liam Delap dan juga Matheus Cunha sekaligus di musim panas nanti. The Athletic melaporkan Amorim menginginkan Cunha dan juga Delap sekaligus karena dua pemain ini bakal punya peran yang berbeda. Delap nantinya akan berposisi sebagai ujung tombak, sementara Cunha akan dimainkan sebagai penyerang lubang di belakang striker. Segini bayaran Trent Alexander-Arnold di Real Madrid. Trent Alexander-Arnold diketahui bakal bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. Hal ini terungkap setelah Liverpool tak memperpanjang kontrak dari sang pemain. Dan kini terungkap segini bayaran El Real yang telah disiapkan untuk bek kanan Liverpool tersebut. Trent Alexander-Arnold diyakini sudah bersedia bergabung dengan tawaran kontrak selama 5 tahun. Alexander-Arnold akan menerima kenaikan gaji di Madrid. Trent digaji 10 juta euro di Liverpool dan nantinya di Madrid akan naik menjadi 15 juta euro atau setara dengan 268 miliar rupiah per musim. Selain itu, Madrid siap memberikan bonus-bonus besar kepada Alexander-Arnold. Termasuk diantaranya adalah bonus pendatangan pemain.
Man City tebus Tijani Rangers sebesar 1,1 triliun rupiah. Man City kini serius mencari pengganti dari Kevin De Bruyne dan Tijani Rangers kini menjadi incaran utama yang siap dibelinya dari AC Milan dengan harga yang cukup tinggi. Man City bakal ditinggalkan oleh De Bruyne di akhir musim nanti. Sang jenderal lini tengah tidak diperpanjang kontraknya dan berpisah dengan baik-baik. Dikabarkan Manchester City siap membeli Tijani Rangers dengan harga yang tinggi sebagai pengganti dari De Bruyne. Seperti yang dilansir oleh Calcio Mercato, City buka harga di angka 60 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Nasib Ancelotti akan dibahas di akhir musim. Pelatih Madrid Ancelotti menegaskan masa depannya bersama Los Blancos akan ditentukan setelah musim ini berakhir. Di Liga Champions, Madrid baru saja diajar Arsenal 0-3 di laga leg pertama. Hasil itu membuat kans mereka mempertahankan gelar semakin menipis dan nasib dari Ancelotti kini semakin mengambang. Indonesia akan hadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia. Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara yang akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium pada hari Senin 14 April 2025 dan laga itu akan kick-off pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menatap laga itu, Indonesia mempunyai modal yang bagus. Indonesia mampu menyapu bersih kemenangan di fase grup dengan mengalahkan Korea Selatan, Yaman dan juga Afghanistan.